Ya penting sekali sih Mbak, kalau nggak sehat ya mungkin isinya ya mungkin harus tercukupi. Ya penting banget Mbak. Ya, kaget sih Mbak. Perasaan yang pertama kali juga hancur ya Mbak, kayak udah nggak ada harapan lagi kan. Ya lebih ya udah apa, tapi kok anaknya kok apa jenis untuk berat badannya itu kan susah. Sampai baby blues juga lah, terus karena lebih mendalam, karena banyak yang nggak gaya aja yang sakit, akhirnya ya agak ngerti lah, agak menerima takdir gitu aja. Jadi kayak lebih legowo gitu ya, oh nggak hanya gaya aja yang sakit, jadi aku harus ikhlas, orang lain aja bisa, kenapa kita nggak bisa gitu. Agamnya sih dari tinggi badannya sama berat badannya aja sih Mbak yang kurang menurut saya. Dia itu kan makannya banyak toh lah, tapi nggak bisa, badannya nggak bisa gemuk, terus tinggi badan dan berat badannya itu stuck di situ. Sayuran hijaunya mungkin yang kurang ya. Kalau daging juga anaknya sih nggak mau, tapi kalau daging diolah jadi bakso gitu dia masih mau. Dulu waktu MPASI umur 6 bulan tuh semua suka, mau makan semua, nggak pernah nolak. Susu juga banyak, normal kayak anak-anak lain gitu. Tapi kenapa kok nggak ngejar, kok nggak jam makannya ya Mbak ya, lebih disiplin. kan saya cateringnya baby care itu, jadi kan udah pasti ya gizi-gizinya. Kita konsul juga toh ke gizi, ini gimana susunya diganti misalkan ya, susunya diganti, udah diganti, tapi kayak tetep aja gitu loh. Ya semaksimal mungkin sih sudah sih Mbak, tapi kok berat badannya kok masih kurang ya. Ini harus banyak lemaknya kalau makan misalkan ya, harus dikasih ini. Udah dicoba tapi kayak beberapa bulan itu juga sama, bahkan kalau waktu umur berapa itu kalau berat badannya stuck di 8 kilo, kalau lebih mesti sakit. Kita nggak memaksakan, akhirnya kamu mau makan ini ya kamu suka ini kita kasih, kamu nggak mau ini ya nggak kita kasih. Ya sudahlah, memang udah dikasih sebaik mungkin, semaksimal mungkin, tapi kalau memang segini berat badannya terus tinggi badannya stuck gini, ya sudah. Saya kan juga main trampolin juga Mbak, kayak itu 1 bulan sekali, tapi pokoknya berenang juga, jadi saya itu mengusahakan yang bisa gitu loh dia, tapi ternyata ya wes gitu-gitu aja. Ya mungkin kadang 2 kali, kadang kan tergantung kalau dianya lagi nggak enak badan itu loh Mbak. Aku tak bikin semaunya dia, misalkan makan kan seharusnya 3 kali sehari itu ya porsinya anak-anak lah. Kalau kayak ini enggak, kayak dikit-dikit tapi sering. Ya itu kasih sayuran hijau, diolah lain kan susah juga Mbak. Sayuran hijau mungkin kalau buat keripik bayam gitu ya, dia udah tahu itu apa kayak sayur gitu, dia udah nggak mau. Sulitnya itu cuma kalau sakit itu aja. Vitamin itu udah saya coba semua, itu udah tak kasih ke dia, apa yang bisa dibeliin tak beliin, yang mampu saya kasih. 4 sehat 5 sempurna. Kalau ekonomi kurang kan kita nggak bisa nyediain gitu Mbak. Untuk karbonnya, sayurnya itu kan mungkin bisa, tapi kalau untuk buah-buah kan lumayan mahal Mbak. Ya juga ya, untuk buahnya itu yang jarang, kurang Mbak, 1 atau 2. Saya ada, tapi ya gimana ya, namanya juga hidup kan terus berjalan gitu. Jadi ya wis capek, tapi ya capek ya wis biasa. Sakit kayak tiba-tiba diare terus kejang itu, dia kan kalau panas mesti kejang, itu benar-benar capek sampai kapan kayak gini gitu. Sedih sih sedih ya Mbak, tapi ya apa ya, udah di depan mata. Kayaknya enggak deh Mbak, mungkin kalau untuk gigi sama mulut lebih ke itu kebersihan mungkin kali ya Mbak. 1 tahun itu berhenti dot. Nah, susunya minum pakai sendok gitu loh, giginya masih ompong padahal nggak ngedot ya. Kalau dari paguyuban itu yang cerita katanya obatnya sih, obat jantungnya itu yang mempengaruhi gigi rusak kan bisa sikat gigi ya, tapi dia nggak bisa sikat gigi dan nggak mau sikat gigi itu. Pola makannya itu ya mungkin ya lebih sering dikasih setiap hari kayak sayur-sayuran gitu, jadi dia kan nggak ngerasa asing gitu mungkin ya. Mungkin kesalahannya ya itu mungkin. Kalau dari masa lalu mungkin aku bakal menjagain kandungan ya Mbak ya, aku nggak capek-capek karena dulu kan paginya kerja terus malamnya kuliah. Mungkin karena kecapean, pernah juga kan pendarahan umur 4 bulan, itu baru tahu hamil. Kalau boleh diulang ya aku bakalan, kalau udah tahu hamil bakalan berhenti semua demi jaga kehamilan kita.
Ya, kudapan itu aja. Mungkin kelas juga itu kan kerjasama dengan pihak kelurahan. Kelas renang juga tambahan apa kayak trampolin itu loh. Puskesmas ya, pertamanya kan rujukan ya, kita dipermudah gitu loh. Apalagi dari Pak Kenny, Pak Lurah itu. Dari lurah ini kayak gaya itu dikhususkan. Itu dari gizi itu dapat susu pokoknya. Terus dari stunting sendiri dapat permakanan. Sekarang diganti snack yang sehat sama susu. Di jantungnya itu tadi ya, itu tadi eko yang nggak bayar ya. Trampolin, terus berenang. Tapi dia nggak ikut berenang karena ada jantungnya itu tadi, karena Pak itu kan nggak berani. Lebih mengutamakan gizi dan nutrisi anak, terus untuk selebihnya sih kebersihan juga yang utama ya Mbak. Jaga kehamilan dari trimester pertama sampai trimester ketiga itu jangan disepelekan. Kalau ada apa-apa itu ditindak langsung gitu loh. Kayak misalkan kayak saya kan pendarahan tuh kayak nganggap sepele gitu ya, tapi ternyata itu juga kan nggak bahaya juga ternyata buat janinnya. Kita kan nggak tahu juga janin kita itu kuat apa lemah, kan nggak tahu. Intinya lebih sabar sih, tawakal aja, ikuti jalannya, sama jangan lupa berdoa buat kesembuhan anaknya. Punya anak spesial itu nggak semudah yang dibayangin orang loh. Dari omongan kanan kiri itu udah beda, kayak pertumbuhannya itu kayak dianggap orang itu anakmu kenapa gini-gini gitu. Jadi kayak lebih sabar aja kan dengerin omongan orang. Oh ya nggak apa-apa, itu justru membantu juga ya Mbak ya. Ya setuju banget kalau kayak gitu. Kalau udah disediain ya kan kita pasti ikut toh. Ada pendampingan kan itu jauh lebih baik. Jarang nggak ada kan ya di posyandu. Pas kalau ada gigi kan tambah bagus juga. Sekarang kan anak-anak juga makanya kan manis-manis mungkin ya. Kalau misalkan ada itu kan nanti lebih terkontrol juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inzati Istania. Saya di sini bertugas sebagai pendamping balita stunting di Puskesmas Pucang Sewu. Stunting itu adalah kondisi di mana gangguan gizi kronis, terutama pada tinggi badan anak tersebut tidak sesuai dengan usianya. Standar kita menyebut stunting menurut Kemenkes adalah dari tinggi badannya dia tidak sesuai standar atau kurang dari -2 standar deviasi. Jadi kita melihatnya itu pada masa 1000 hari pertama kehidupannya dia. Itu harusnya mulai dijaga kesehatan ibu hamilnya. Tidak boleh nilainya kurang dari 23,5. Kemudian gizi sejak di dalam kandungan itu harus terpenuhi dari trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Yang saya lihat pertama kali ya, di kalangan anak-anak balita stunting yang saya dampingi, dia pasti kan kelihatan lebih kecil sendiri. Dia masuk sekolah nih, teman-temannya itu udah tingginya udah bisa ikut paskrip. Ya otomatis kalau misalnya anak stunting tersebut nggak bisa karena tinggi badannya dia tidak sesuai dengan usia. Daya tahan tubuhnya pasti juga akan berbeda. Kalau ketemunya stunting itu masih di usia 1 tahun itu sebenarnya masih bisa ngejar. Gitu, dengan asupannya dia terutama sumber protein hewani itu ditambahi terus. Kalau usia 1 tahun itu cenderung ngejarnya itu lebih cepat. Tapi kalau udah masuk 4 tahun ngejarnya agak lama ya. Vitamin dan mineral tetap ditambahkan karena itu untuk penyerapan di dalam tubuh. Pesan saya tetap semangat, tidak usah berkecil hati. Gizi dari anaknya tetap dipenuhi gitu. Entah terkejar atau tidak terkejar, nanti tetap semangat gitu. Dari pihak puskesmas kita bekerja sama dengan tiap kelurahan, kita itu punya inovasi. Di Kelurahan Pucang Sewu kita punya kelas namanya kelas trampolin. Disebut trampolin karena di sana anak-anaknya diajari atau dibiarkan bermain trampolin. Terus kemudian ada pemberian multivitamin juga, ada edukasi dan penyuluhan dari saya. Kemudian trampolinnya itu juga setiap bulan akan berputar di tiap RW. Kalau untuk Kelurahan Kertajaya ada namanya kelas BTS, kelas Balita Terencana Sehat. Isinya edukasi, penyuluhan tentang kesehatan, tentang balita. Kemudian ada demo masak makanan bergizi. Kemudian kita juga ada pemberian susu juga untuk balitanya. Di Kelurahan Baratajaya ada kelas namanya Berlian Baratajaya. Kepanjangannya Belajar Bersama Keluarga Balita Sehat Kelurahan Baratajaya. Nah, di situ ikoniknya Kelurahan Baratajaya memang tidak ditemukan stunting, pra sama gizi kurangnya yang ada. Tapi kan di situ kita menjaga supaya tidak ada stunting dan supaya tidak ada gizi buruk. Jadi ikoniknya kegiatan Berlian adalah kegiatan tersebut dilakukan di luar ruangan. Yang selalu dijadikan kelas lokasinya adalah di kebun bibit atau taman flora. Jadi di sana kita
edukasi, ada penyuluhan, bermain bersama, olahraga bersama, dan ada cooking class. Kemudian yang terakhir kemarin dari kelurahan juga memfasilitasi kelas berenang di Hotel Narit. Ini ada inovasi dari adik-adik Fakultas Gigi UNER memberikan kartu bahagia untuk monitoring gigi dan kesehatan balita. Ada pemeriksaan giginya di sini, kemudian ada monitoring tinggi badan dan berat badan. Seperti itu. Untuk yang misi status gizi tetap dari petugas gizinya. Kartu ini diharapkan untuk bisa memonitor tumbuh kembang anak dan juga kesehatan gigi balita tersebut. Harapannya 1 bulan sekali balita-balita yang saya dampingi, entah itu yang stunting, entah itu yang pra, atau ada yang gizi kurang, bisa 1 bulan sekali memeriksakan kesehatan giginya di Puskesmas Bujang Sewu. Oke, terima kasih, tetap semangat.